Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Hal Ajaib Akan Terjadi, dan itu dilakukan oleh oknum kolektor jika Anda paham tentang hukum. Sebelum saya masuk ke topik, saya akan mengulangi lagi bahwa saya mensediakan voice record versus kolektor, khususnya deskol, dalam dialog yang akan saya sediakan, saya publish di kanal YouTube ini. Tidak ada tujuan pelecehan atau penindasan. Hal yang sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah tidak lain tidak bukan memberikan sebuah edukasi. Edukasi khususnya kepada Anda sekalian yang saat ini sedang dalam kondisi finansial yang tidak baik. Dan akibat adanya kondisi finansial yang sedang tidak baik ini, salah satunya ada kewajiban hutang yang terbengkalai. Mungkin itu hutang kartu kredit atau mungkin itu hutang kredit tanpa anggunan. Saya akan mensediakan voice record antara saya dengan seorang deskol wanita mewakili dari Bank BNI, terjadi tanggal 18 Januari 2023, yang pertama kali jam 10.40 dari nomor handphone +62 812 2323 5128. Deskol wanita ini mengaku bernama Via, mewakili Bank BNI. Lalu selang beberapa menit, penelponan yang kedua tetap di tanggal yang sama, jamnya saja yang berbeda dan nomornya juga berbeda. Dan deskolnya sudah bukan wanita yang bernama Via, tapi deskolnya seorang pria bernama Tama. Jam 10.49 dari nomor handphone +62 812 2323 5137. Selang beberapa waktu kemudian, masih deskol pria yang sama bernama Tama tapi menggunakan nomor handphone yang berbeda. Jam 11.13 dari +62 81 21 499 4989. Silahkan Anda mendengarkan voice record yang akan saya setelkan, dan harapan saya Anda mau mengikuti dari awal sampai akhir. Bila perlu, jika mungkin masih ada yang belum cermat karena suaranya deskol ini kecil, Anda bisa ulang-ulang dan Anda cermati. Dan nantinya ketika Anda mau mendengarkan dari awal sampai akhir, saya akan memberikan closing statement hal ajaib apa yang terjadi, yang dilakukan oleh oknum kolektor ketika Anda paham tentang hukum. Selamat mendengarkan. Yang pertama kali adalah voice record deskol wanita bernama Via, mewakili dari Bank BNI. Halo. Halo. Ya. Pak Hani. Ya. Bagaimana Pak ini Pak?
Perkenalkan ya Pak, Dari mana ini? dari BNI, Dengan Bu siapa Bu? dengan Via dari BNI. Bu ya, saya nih saat ini sedang di rumah sakit Muardi. Ini project sekali, nanti ada telepon lagi boleh. Tapi yang pasti saya belum memikirkan untuk pembayaran saat ini. Kok belum memikirkan, kan ini utang Bapak. Ya tahu siapa yang bilang utang Anda. Terus bagaimana? Ya sudah itu sudah saya katakan ini kredit, tapi kalau Anda mau sekarang ya nggak masalah. Sementara ini saya belum ada niat bayar. Terus nyapainnya kapan Pak? Ya nanti kalau semuanya kan baik-baik saja ya, begitu ada kelonggaran dana saya akan bayar. Dan nanti saya konfirmasi lagi ya Pak. Boleh Bu, silakan. Ini nomornya ada WA-nya tidak? Ada WA. Baik, kan saya mau video WA ya. Baik. Oke, itu adalah yang jam 10.40 dari plus 62 812 2323 5128, dan saya lanjutkan untuk yang kedua jam 10.49 dari plus 62 812 2323 5137. Deskolnya berganti seorang pria bernama Tama, tetap mewakili dari Bank BNI. Selamat mendengarkan. Halo. Ya. Di ngapunten sudah Ini saya ini kan ini. ya ngapunten kan. Nah mas nyata mas dari BNI. Oh ya, gimana Pak Tama? Nah ya ini saya dapat report tadi dari ya kan terkait masalah kasus kreditnya Mas Dani. Iya. Sampai ini bahwasanya belum ada apa namanya untuk penyelesaian kasus kreditnya. Lah kendalanya kenapa Mas Dani? Kendalanya ya sejak tahun 2014 sumber penghasilan saya itu disita sama Bank Mandiri. Dan sama Mas Dani. Ya, kan saya kan sudah ngomong tadi mbaknya tadi sudah ngomong mau minta untuk support dokumennya supaya bisa lapor ke pimpinan kan begitu. Nah, tapi tidak WA, itu kendala pertama. Kendala kedua 2014 itu juga karena saya bercerai dengan istri, artinya aset saya sudah habis dan mulai bekerja baru 2015, 2016, 2017 masih terganggu terus dengan kondisi kesehatan sampai sekarang. Ini saya juga di rumah sakit Muardi. Tadi sudah saya bilangkan kalau mau tahu spot dokumennya saya habis jantung kaderisasi jantung dan sebagainya, saya bisa kasih foto, tapi mbaknya tidak ada follow up. Tidak ada follow up untuk WA kan dia minta mau bukti. Kalau buktinya nggak mungkin saya ceritakan lewat telepon kan hanya black and white. Anda tinggal cek kebenarannya. oh gitu Pak. Apa Anda yang WA ya silahkan, saya tunggu. Jadi untuk keinginan Bapak ini saat ini adalah Tidak ingin bayar dulu, tidak pikirkan itu dulu Pak. dulu. Ya, Oh gitu. ya. Ini Bapak subscribernya kok banyak ya, 1,89 ribu ya. Apanya? Subscribe Bapak itu banyak ya. Oh ya, saya memang sekarang main ke YouTube. Main di YouTube. Iya, Gitu, saya ini nggak apa-apa ya, saya sampai gitu. Ini nggak ada masalah. kita tahu gitu. Kenapa Bapak dalam konten Bapak itu menyampaikan bahwasanya ada yang namanya kenali teknik berkomunikasi dengan debt collector. Lah memang harus begitu. Karena kan kalau kita menjawab dengan benar pun kita juga dianggap tidak beretika kan. Jadi ya memang harus begitu. Saya akan mengajarkan ke layak supaya
kondisi yang memang tidak direkayasa, bukan sebuah alibi, bukan sebuah alasan, katakan apa realitanya. Maka dari itu saya katakan pada Anda, kalau Anda mau tahu bukti-buktinya semuanya ada. Oke, tapi begini loh Pak, begini loh Pak. Cara mengenali atau Suara Anda kurang keras, Pak. Yang keras ini siapa tadi? Sorry. bagaimana saya dengan sama Pak? Oke, Pak Tama, gimana? Sedikit ya, Pak. Saya di rumah sakit. Begini Pak ya, Pak. Saya sedikit heran Bapak, kenapa Bapak dalam konten Bapak di situ ya menyampaikan mengenai serba-serbi hadapi kolektor dan kolektor, karena teknik berkomunikasi dengan kolektor dengan deskol. Tapi yang menyampaikan ini adalah sosok yang punya utang gitu. Loh, nah kenapa? Justru Anda yang cukup aneh. Kalau Anda tidak pernah masuk dalam sebuah problematika dan Anda memberikan sebuah pengarahan, itu adalah bullshit saja. Dan itu apa? Ada apa dalamnya itu? Kalau melanggar hukum, Anda bisa menempuh jalur hukum. Mengerti? Kenapa? Presiden Anda itu kan Anda ngomot sekali baru tahu tentang YouTube. Mas juga akan kartu kredit B-nya atas nama Bapak. Iya. Gitu. Cuma ya sedikit heran aja. Oh, kalau Anda heran, saya tidak ada keperluannya. Anda mau heran, gumun, atau mau bingung, itu tidak ada urusan dengan saya. Saya tidak ada waktu untuk berdebat tentang itu. Nah, oke, kalau nggak ada waktu berdebat tentang itu, saya berdebat masalah tagihan kartu kredit Bapak. Ya, tadi sudah saya katakan apa adanya. Saya mau minta WA Anda, saya tunjukkan otentiknya kan, endingnya kan sama kan, tidak niat bayar kan, tidak mau bayar toh, ya sudah saya katakan saja saat ini saya tidak mau bayar. So, Tapi Bapak, saya simpel aja Pak, saya juga simpel aja. Nanti Iya. saya bikin bahwasanya di sini ada nasabah, bagaimana cara menghadapi nasabah yang sudah kooperatif. udah masalah itu hak Anda. Anda mau buat YouTube tandingan, itu nggak ada masalah Pak. Itu fine-fine saja. Silahkan, malah nanti tolong Anda kasih saya nama channel YouTube Anda supaya kita bisa jadi saling, misalkan mau live gitu bisa. Nanti kita bisa seluruh Indonesia bisa lihatkan gitu loh. Nggak masalah. Anda nanti WA saya, konten Anda apa, mau live streaming YouTube kapan, saya nggak ada masalah. Boro-boro Anda yang cuma kerocok, cuma kolektor. Saya juga ke pengadilan pun saya akan berkatakan apa adanya kok. Hukumnya sudah jelas kok. Hukumnya apa, saya mau tanya dulu. Hukumnya, kalau sementara nggak bisa bayar ya sudah. Konsekuensinya apa? Menghadapi Anda ini, yang orang gumun-gumun ini, yang orang yang ya apa-apa dianggapnya kan apa ya? Aku narsis ya, tapi saya nggak apa-apa. Anda mau mengatakan saya maling, Anda mau mengatakan saya tidak Facebook saya, itu fine-fine saja. Jadi, mohon maaf Pak, saya juga. Nggak usah maaf, saya nggak kalau Anda mohon maaf pun saya juga tidak memaafkan Anda karena kita memang berseberangan. Tahu? Pak, berseberangan, coba ya, kalau Bapak Bentar, saya dipanggil dokter, nanti telepon lagi ya. Bentar. nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa kayak gitu, ya. Oke, itu adalah penelponan kedua dari Desko pria bernama Tama, dan saya mengakhiri penelponan tersebut karena saya saat itu sedang di rumah sakit, di sebuah rumah sakit terkenal di Solo, RSUD Dr. Muwardi, dan ketika itu saya terpaksa harus mengakhiri dulu telepon. Tapi kan saya sudah katakan dengan baik dan benar bahwa saya sedang dipanggil dokter, sehingga saya matikan dan kemudian disambung dengan penelponan yang ketiga. Itu adalah jam 11.13, dan karena yang tadi itu saya matikan 10.49, artinya kisaran
hampir 20 menit saya sudah diperiksa dokter. Akhirnya saya bisa menerima lagi penelponan dari seorang deskol mengaku bernama Tama, seorang pria. Dan inilah kata-kata Pak Tama setelah telepon tadi saya matikan dan saya sudah katakan saya sedang dipanggil Pak Dokter. Pak Tama mengatakan demikian. Silahkan mendengarkan. Halo. Halo, Iya, kenapa Pak dimatikan Pak ya? saya baru di dokter. Atau video call? Ayo, kamu video call. Saya baru di dokter. Pertanyaan saya, kenapa Bapak matikan telepon saya? Saya tadi sudah ngomong sebentar. Nanti tadi baru di dokter. Apakah kurang jelas? Kalau Anda nggak jelas, kamu kesini sekalian, periksa THT. Dokter. Ada Baru di dokter. rekamannya semua. Ngerti nggak? Bapak baru di dokter. Iya. Oh, Bapak baru di dokter. Iya. Oh, yang Pak seharusnya Bapak juga nggak kayak gitu banget Pak. Kalau Loh, misalkan nggak Bapak bisa dong. Ada aturan mainnya loh. Ada aturan mainnya dan KTP juga sudah baik loh. Ada rekamannya loh. Nanti saya upload deh. Ada nggak kata-kata tadi? Ada nggak kata-kata tadi bahwa saya tadi sudah pamit? Jadi saya tuh nggak ada masalah gitu loh. Soalnya toh tadi itu mungkin ada kemungkinan THP kamu itu juga rusak, telinga kamu. Jadi ini nggak peduli ini kalau mau untuk saya tanyakan tanya dokternya begitu. Saya juga nggak peduli. Kenapa nggak peduli dengan Anda? bilang bahwa saya harus ikut aturan main. Bapak juga selaku debitur harus ikut aturan main dong. Mainan apa nah? Saya nggak suka mainan. Ini nggak bisa kayak gitu. Enggak bisa ya sudah. Kamu ke sini, susul sini. Saya bisa susul Bapak, tapi Bapak bayar udah semuanya Oh, Bapak. saya bilang mau bayar siapa? Sudah saya bilang nggak mau bayar. Kalau Anda nggak terima, siapa tahu Anda tuh serem, Anda tuh Samson. Saya takut. Bisa jadi kalau saya takut, Anda bisa saya bayar. Tapi kalau jadi Anda tidak menakutkan, malah Anda nanti akan ada testimoni dari rumah sakit ini loh. Oleh dari BUMN yang memaksakan kehendak, bahkan pasien yang sedang kontrol pun juga diganggu, malah nggak apa-apa. Ini bagus sekali. Kamu tuh mendengarkan ke OJK. Berarti semua sudah tahu bahwa BUMN yang memberikan tugas kepada orang pihak ketiga supaya mengerti bahwa mereka itu tidak berberi kemanusiaan dan pengalaman dan sebagainya. Dan masalah Pak. Dan saya begini. Betul. Kemanusiaan yang tidak berpik kemanusiaan itu sebetulnya siapa? Apakah orang yang punya utang lantas dia pergi dari utang? Enggak dong. Dunia ini bulat, bagaikan roda jadi. Akan ada kalanya naik, ada kalanya turun. Bahkan kamu pun jangan sok-sokan. Kamu masih tahu, siapa tahu nanti siang nanti kamu kena turun musibah, kamu menjadikan mungkin ketabrak mobil atau apa. Karena biasa kolektor-kolektor yang ini itu akan ada sebuah ada yang mau terima. Kalau saya memang kondisinya sedang dikirim ke rumah sakit. Saya nggak akan manipulasi. Saya nggak mau. Saya cepat upload. Dan saya akan tinggal dengarkan agar supaya BUMN tahu bahwa di mana pasien sedang di rumah sakit tidak tahu. Ini produk Muardi, silahkan. Muardi, oke, iya. Masih orang-orang lapangan turun. Oke, saya tunggu, baik. Oke, tak tunggu ya. Saya kirim orang lapangan ke Siap, saya sampai jam 2 ya, tak tunggu. Oke. Saya kan semua kartu kredit BNI Bapak. Kenapa? Ya, kita sudah ketemu ke sana. Ketika orang lapangan sudah datang ke sana dan saya datang ke sana, Bapak selesaikan semuanya. Oh, selesaikan ya selesaikan dengan bicara saja. Kalau duit nggak ada uangnya, saya nggak akan bayarkan. Saya prioritaskan dulu untuk kesembuhan saya. Tentang Anda bisa memaksakan itu bagus. Anda bisa disaksikan oleh pasien-pasien muadi, suster-suster, bahkan dokternya saya tidak ada tunjuk. Saya tidak harus pakai Udah, Anda kesini saja. Sudah nggak tahu ngomongan banyak-banyak. Dokter kan nggak ada gunanya. Kecuali ada kegiatan pengadilan. Ada pengadilan
saya di sini saya senang banget. Saya kesini tak tunggu ya. Oke, saya datang ke saya datang ke rumah sekarang ya. Ya. Sama teman-teman saya. Boleh. Dokumen resmi dari kita dari BNI. Boleh. Surat panggilan untuk Bapak. Siap. Ya. Siap. Oke. Siap. Saya kirim sama Bapak sekarang. Ya nggak apa-apa. Sama Bapak Kalau sekarang. ketemu aja nggak apa-apa. Jangan mengharapkan saya bayar saat ini. Tahu? Sekarang ke rumah sakit Mawardi agar atas nama Bapak Hani. Oh silakan. Boleh. Pura-pura gitu. Sikapnya WA saya tak siap lah. Saya kirim ini. Pernah saya pada kirim Nah, ya. belum ada WA dulu. Saya kirim. Ngerti ya? Saya minta tolong Bapak sekarang. Oke. Ya, sekarang. Oke. Mana WA-mu? Yang mana? Terus kirim Saya sekarang, oke? Oke. Oke ya. Oke, tunggu Tunggu Pak ya. Tak boleh enggak lo ya. Pak, tunggu ya. Tunggu. Oke. Penelponan yang kedua ini yang ketiga ini bukan saya yang matikan. Tapi yang matikan adalah Pak Tamanya. Jadi yang pertama wanita via yang matikan via karena komunikasi berakhir dengan kata nanti akan konfirmasi. Yang kedua penelponnya adalah Pak Tama dan saya terpaksa katakan kepada Pak Tama saya sedang dipanggil Pak Dokter dan saya matikan. Dan penelponan yang ketiga tetap masih Pak Tama, seorang deskol pria, tapi yang mematikan telepon sesi yang ini adalah dia. Dan penelpon yang terakhir kali ini cukup menggelikan. Silahkan Anda mendengarkan sesi yang terakhir. Halo. Halo. Ya, halo. Beres Ya. ceritanya. Tuh, beres atau enggak ya? Masuk kamu mau tahu toh? Katanya mau ke sini. Ya, Mau tahu. Ya, beres tahu. atau enggak? Kamu ke sini. Mana WA kamu? Ya mau tahu lah. Ya sudah. Makanya gua tanya dulu. Kalau Kalau aku aku nggak ditanya. Kalau aku nggak mau kasih tahu, kamu mau ngapain? Enggak, aku tanya dulu. Sampai beres belum? Urusanku. Sampai Itu beres privasi. Ya. Oh, ya udah kalau privasi ya. Kalau privasi nggak apa-apa ya. Cuman ya jangan bohong terus ya jadi orang. Oh, nggak bohong. Nanti aku ada lihat deh di kanan YouTube saya. Ada buktinya parkir, ada bukti pengambilan obat ya. Tunggu ya. Jangan bohong terus lah ya jadi orang. Tanda ini yang tentang bohong-bohongan ini. Ambil obat Nanti keluar. bisa dibikin. Oh, ya. nggak mungkin. Kalau dibikin, nanti Anda bisa tuntut saya penipuan. Sampai Membuat penipu, kenapa? bualan yang narasumbernya yang tidak benar. Ya kan ada undang-undang etiknya. Ya kan. Karena memang sampai penipu kenapa? Lu nggak apa-apa yang nuduh kamu aja kok bingung. Nuduh penipu nggak bisa apa-apa lah, terus ngapain juga kau harus bingung. Siapa? Oh ya terserah mau bingung mau enggak itu terserah sampean. Aku udah bilang Jangan bohong gitu loh ya. Iya, ada apa? Jangan bohong lah ya. Jadi Ya, nggak apa-apa. Kamu anggap bohong juga nggak apa-apa. Ini mau menunjukkan sebuah realita bahwa itulah diskon yang cuma omong doang. Nah, ini perbiayaan ke depan ini akan semakin meyakinkan. Kamu di meyakinkan apa? Ya bahwa kamu itu kan selalu kan berpikirnya kan nasabah itu tidak kooperatif dan membohongi jualan. Tadi bahkan bisa bilang dibuat dibikin diedit. Ya, itu saya siapkan nanti. Siapkan apa? Loh, saya kan tempel di kanal YouTube karena kamu tadi mau buat YouTube tadi kan saya tempel. Ini silahkan kamu warti. Kalau memang itu kan malah ada bahan loh, dapat bahan sebuah tidak pidana. Sedangkan kalau Anda bilang bohong-bohong ini, sebenarnya kalau saya mau ngeladeni kamu lewat handphone dalam arti bisa video call apa datang, nah itu saya oke saja. Tapi yang realitanya kamu tuh ngancur, kamu tuh nggak lebih dari seorang apa? Bapak pecundang. Boleh silakan Bapak mau bilang saya pengacur, Bapak mau bilang saya pecundang, silakan Pak. Saya bisa membuktikan kamu, saya bisa menuntut kamu dengan memberikan pembelajaran. Ini dasarnya kamu pengaruh atau tidak?
itu ini ya, ini nanti diberikan dalam YouTube ya, pemirsa. Kalau kamu tidak datang di Muardi sampai nanti jam 2, berarti kamu potong itu alat kelamin kamu nggak layak pakai celana, pakai rok, ya, tadi. Ya. Oke, ya Pak. Jam 2 tak tunggu ya. Sama saya hati-hati saya buka Pak. Oke, saya tunggu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jam 2 kamu nggak datang, kamu pecundang, ngerti? Kamu pengecut, Bapak orang bebas mau lagi. bilang saya pecundang, Ya, mau jadi. bilang saya pembohong, ya silakan nggak apa-apa. Saya Siapa rekam yang aja. bilang aku membohong? Ada nasabah. Saya Kamu yang rekam bilang aja. bohong, tahu nggak? Saya rekam aja. Saya Ini sudah bahwasanya rekam, ada nggak nasabah, khawatir. ada nasabah, Nggak ya, ada masalah. nasabah yang Oke. menjelek-jelekan staf Pedi, bahwasanya Oke. orang Pedi itu kayak gini. Ya, Betul. tinggal laporin Itu aja. bukan gereja ya, itu oknum. Justru nanti kalau Ya, OJK terserah. Bapak mau bilang saya BNI oknum, Bapak mau bilang saya kamu apa, akan terserah. Nggak apa-apa, saya malah senang. nggak ada kata-kata oknum Ya. staf Saya malah senang kalau BNI, Bapak bilang bahwasanya orang begitu. Pedi itu pecundang, Nggak orang ada Pedi itu masalah. pembohong. Saya Silakan, nggak nggak apa-apa. pernah bilang orang Saya malah BNI kesel. pecundang, Pak. tapi Ya. yang mengaku namanya sama pecundang. Jam 2 kamu nggak Oke. datang, udah kamu nggak perlu jadi orang lagi, ngerti ya? Tak tunggu, kamu mau ada temen sampai jam 2 Bapak tak di tunggu. bagian apa? Sekarang di divisi apa? Di bagian ruangan apa Bapak Di sekarang? Tulisannya di ruangan Polisara, apa? Polisara, ya. Polisara. Oh, Polisara. Oke, tak tunggu ya, jam 2 ya. Spesial Pak. Karena reguler atau spesialis? Bapak di sana di reguler atau spesial? BPJS saja dulu. Oh, Ya. beda saja. Oh, miskin ya, miskin ya, Ya, miskin ya, kenapa? Justru ini malah sebuah bagus menunjukkan realitas cantik gitu. Kalau misalkan saya tuh punya uang, nggak bayar utang, gitu kan ya, malu ya. Kalau ini sakit, Betul, Pak. negara itu negara baik. Pemerintahan era Pak Jokowi, orang sakit diperhatikan, BPJS-nya disediakan, begitu. Ada BUMN ini, kalau menggunakan oknum-oknum yang seperti Anda ini, wah kacau balau. Pancasila ini tidak bisa menjadikan berjalan baik dan benar. Dan saya pastikan, Pak, saya pastikan punya utang. nanti itu rekamannya akan tersebar di mana-mana. Dan saya tunggu tandingannya untuk channelnya di Oke, dimatikan oleh Pak Tama, dan itu adalah penelponan terakhir jam 11.13. Oke, saya akan masuk ke topik hal ajaib akan terjadi. Jadi saya sangat tersanjung. Saya sangat bersyukur ternyata mentoring dari saya itu kan sebenarnya kan saya tujukan kepada Anda sekalian yang sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit akibat kondisi finansial yang sedang morat-marit. Anda diteror oleh kolektor. Anda saya berikan pembelajaran, edukasi, wacana ketika Anda di-pressure, ketika Anda ditekan, ketika Anda diancam. Tadi ada ancaman saya mau dibunuh kalau ketemu. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Hal ajaib yang pertama, ternyata karena YouTube yang saya sediakan ini penontonnya bukan hanya debitur yang saat ini sedang macet, tapi malah matur nuwun kolektor atau oknum-oknum kolektor yang biasanya menggunakan cara-cara penagihan yang melanggar tata cara penagihan di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Itu ternyata juga sebagai penonton setia kanal YouTube Oma Solusi Indonesia. Bahkan mereka hafal
judul-judul video yang saya buat. Thank you ya Pak Tama. Dan yang paling dahsyat, Pak Tama ini ada kemungkinan, ada wacana untuk beralih profesi dari kolektor mau kepingin menjadi seorang YouTuber tandingan. Kalau saya memberi mentoring ketika ada oknum kolektor menagih dengan cara yang melanggar, tidak manusiawi, melanggar ketatasusiliaan, melanggar tata tertib penagihan yang telah diatur, tidak mengandalkan adanya nilai Pancasila kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Tapi ini Pak Tama ini akan membuat kanal YouTube. Katanya sih contoh-contoh debitur yang tidak beretikat bayar. Ajaib kan? Dan ini saya tunggu Pak Tama untuk WA. Dan satu lagi yang perlu saya ketahui pemberitahuan ini, bahwa 49 tahun yang saat ini sampai dengan video ini saya buat, saya tidak pernah membuat sebuah alibi, alasan, tidak pernah menjilat air ludah dari yang saya ucapkan. Ini membuat hal ajaib yang berikutnya adalah kolektor ini jadi hilang kepercayaan. Tadi katanya dia mau nelpon rumah sakit Muardi. Entah itu menelpon beneran atau tidak, emang gua pikirin. Tapi kalau Anda mengatakan saya berbohong, Anda jadi tidak pede. Kolektor, hai oknum kolektor, Pak Tama, ngapain saya harus menipu Anda? Ini nanti akan saya tempel di akhir tayangan video. Ini pun juga. Ini pun juga. Berikutnya ini. Bukti karcis parkir yang sudah sempat saya foto dan akan saya tempel, dan bukti penebusan obat. Dan kepada OJK, kepada Bank Indonesia, kepada penerbit kartu kredit Bank BNI, Anda terutama Bank BNI telah salah memilih menunjuk deskol. Entah itu internal penagihan Anda, entah itu eksternal penagihan Anda, berani mengancam mau membunuh, masih lagi menjelek-jelekkan pengguna fasilitas BPJS. Katanya pengguna fasilitas BPJS itu miskin. Apakah perlu penagihan dengan cara menggunakan metode seperti yang baru saja Anda dengarkan? Sudah saatnya bagian collection departemen Bank Negara Indonesia cari yang bernama Pak Tama yang tanggal 18 Januari 2023 menelpon saya dari nomor handphone yang telah saya sebut. Anda ingin bank Anda BUMN tercoreng-moreng oleh oknum kolektor tadi? Atau
Anda ingin malah membiarkan sehingga tindakan amoral, melanggar dari tata cara penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17, tepatnya dilarang melakukan penagihan melalui sarana telekomunikasi, menelpon secara berulang-ulang, dan bahkan ketika mereka menelpon ingin membuktikan kata-kata seorang debitur sedang di rumah sakit. Saya tunggu nyali Anda, oknum kolektor Tama. Anda apakah benar-benar sudah menelpon rumah sakit RSUD Dr. Muwardi? Dan saya sudah buktikan sampai dengan lebih dari jam 2 saya menunggu kedatangan Anda, Pak Tama. Saya akan tempel screenshot share log, ada jamnya ketika saya meninggalkan RSUD Dr. Muwardi. Dan ini semua sudah membuktikan ini semua sebuah wacana edukasi, khususnya bagi Anda sekalian yang saat ini sedang mengalami kondisi finansial yang kurang baik mengakibatkan gagal bayar hutang kartu kredit atau KTA. Anda jangan pernah takut akan pressure dari oknum deskol yang lewat dari batas. Dan hal ajaib yang terakhir yang akan saya sampaikan dari testimoni penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur ataupun Barat, penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Ketika Anda sekalian sudah paham, mau melatih mentalitas Anda, mau menerima realita, accept bahwa memang saat ini adalah kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, mau menyadari, aware, dan mau hidup at the present moment saat ini. Dan ketika Anda dengan kami bekali ilmu hukum yang sangat dasar tentang isi Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP tentang tata cara penagihan, ketika Anda mau melatih itu dan Anda memberikan jawaban yang tepat, kolektor itu hilang kepercayaan diri. Banyak sekali penonton kanal YouTube yang telah saya sebut tadi, Anda bukan Pak A, Anda pasti pengacara. Jadi silahkan Anda simpulkan sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh oknum kolektor pembodohan masyarakat yang selama ini telah dilakukan mereka mulai dengan adanya kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, pembodohan masyarakat itu sudah tidak mempan. Dan walaupun Anda bukan sarjana hukum, apalagi bukan seorang pengacara, Anda bisa mengatasi itu dengan sukacita. Sehingga apa yang tadi Anda anggap sebagai sebuah problematika membuat Anda stres, depresi, sirna. Anda tidak perlu gentar. Ketemu debt call, welcome. Mau ditelepon desk call, why not? Dan itulah tujuan dari
adanya Omah Solusi Indonesia. Ketika mensetarkan voice record, itu ada sebuah pembelajaran dialog, dan itu bukan pelajaran penindasan. Tapi ketika kita bisa menguasai mentalitas, menerima realita, menyadari kondisi yang saat ini sedang terjadi, dan mau hidup di masa saat ini, at the present moment, dan dengan dasar hukum yang simple, cukup belajar tata cara penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASB. Everything is okay. Jadi itulah closing statement saya. Jangan pernah Anda mengalami stres, depresi hanya karena saat ini kondisi finansial memang sedang tidak baik, dan Anda menggunakan skala prioritas mana yang harus didahulukan untuk membayar. Dan nantinya ketika Anda bisa menata secara mentalitas, ketika Anda mempunyai semangat, spirit untuk bangkit bagaikan roda pedati, saat ini mungkin Anda boleh saat ini sedang di bawah, tapi ketika Anda mempunyai keinginan paling tidak menggerakkan sedikit demi sedikit, dan nantinya ketika kondisi finansial Anda sudah membaik, buktikan siapa Anda. Saya akan buktikan siapa saya. Ketika saya sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, saya akan florkan, saya akan videokan ketika bagaimana cara saya menawar, bagaimana saya mendapatkan approval, persetujuan pembayaran. Saya akan florkan bukti bayar sampai akhirnya saya penerimaan surat keterangan lunas itu akan saya florkan. Itu adalah cita-cita Omah Solusi Indonesia yang sesungguhnya. Dan emang gua pikirin apa yang provokasi dari oknum-oknum kolektor yang tidak lain tidak bukan sangat mengenaskan Anda. Saya tunggu sampai lebih dari jam 2, boro-boro hadir, WA pun tidak. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengambil intisari, wacana, edukasi dari topik video ini, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.